Lalu bagaimana langkah politik pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD pasca Pilpres 2024? Banyak juga publik yang bertanya, kenapa kemarin waktu penetapan di KPU pasangan ini tidak hadir di lokasi? Kami ajak Anda bergabung langsung bersama dengan Bapak Mahfud MD. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Mahfud. Selamat sore Prof. Selamat sore Andrew, Vita. Prof. Mahfud. Apa kabar? Baik Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, kami mendengar ini supaya nggak simpang siur juga Prof. Mahfud. Kabarnya Anda kemarin menyesal sekali tidak datang ke KPU untuk menyaksikan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran, Prof. Mahfud. Gimana ceritanya Prof? Ya, saya memang mesar dalam arti sampai terjadi spekulasi yang di luar konteks ya. Tapi sebenarnya saya betul-betul tidak mendapat undangan dan tidak tahu sampai setengah jam sebelum acara dimulai. Acaranya jam 10 kan. Saya jam setengah 10 itu sudah siap-siap berangkat ke BRI untuk melakukan beberapa penyelesaian transaksi yang tertunda. Tiba-tiba ada telepon, loh Bapak kok ditunggu ini mau ke KPU enggak? Ada acara apa? Saya bilang. Itu Pak penetapan. Apa saya diundang, tapi undangannya ini baru sampai melalui telepon, nah, gitu. Ya sudah, pamitkan aja saya enteng aja, pamitkan saja saya tidak hadir gitu. Kan sudah tidak mungkin ya, biasanya kan ke situ harus mengonfirmasi beberapa jam sebelumnya agar dikondisikan jalannya, kursinya dan sebagainya. Kalau datang saya mengganggu acara nantinya saya bilang. Terus saya tidak datang, tapi kemudian timbul spekulasi seakan-akan semacam sikap politik tertentu yang menunjukkan ekspresi ketidakpuasan atau apapun gitu ya. Sehingga ya saya menyesal saya tidak datang ke situ karena menimbulkan spekulasi. Tapi saya sendiri sebenarnya tidak ada masalah politik apapun karena saya kan sudah menyatakan menerima sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Lepas dari soal puas dan tidak puas. Nah kalau misalnya karena tidak puas lalu menolak kan tidak bisa juga ya. Karena dalil hukum itu setiap putusan hakim yang sudah inkrah itu ya harus dilaksanakan. Kalau dalam agama saya disebut hukmul hakimu yarfa'ul khilaf. Kalau putusan hakim itu menghentikan pertikaian sudah selesai. Mau diteruskan lagi tambah melebar perselisihannya kalau itu. Kalau putusan hakim yang sudah final masih dilawan. Nah itu kalau jadi saya betul memang ya menyesal tidak bisa hadir. Tetapi menyesalnya juga kenapa undangannya kok tidak bisa sampai seperti sebelum-sebelumnya. Tapi saya maklum ya, vonis MK itu kan tanggal 22. Acara penetapan tanggal 24. Berarti tanggal 22 undangannya baru digarap. Dan sampainya pasti terlambat gitu. Itu saja soal teknis, tidak ada masalah apa-apa kalau saya. Oke. Gitu. Oke, itu soal penjelasan Prof. Mahfud ya, soal kenapa tidak hadir di KPU kemarin. Tapi menjadi pertanyaan publik juga yang pasti ditunggu Prof. Ini langkah dari Prof. Mahfud pasca KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih seperti apa? Sudah ada ajakan atau komunikasi yang dilakukan antara Prof. Mahfud dan juga Prabowo Gibran belum sih Prof? Saya tidak melakukan langkah apa-apa dan saya tidak dihubungi oleh siapa. Kalau dalam konteks politik pemerintahan, saya sudah melakukan langkah-langkah yang selama ini saya lakukan, yaitu mulai mengatur jadwal mengajar di kampus, kemudian mengatur pertemuan-pertemuan dan rencana kegiatan bersama civil society karena saya melihat ya kita harus mencetak orang-orang membangun kesadaran baru di kalangan masyarakat sipil dan di kampus-kampus gitu untuk membangun masa depan Indonesia yang bisa berhukum dan berkonstitusi dengan baik. Nah itu saya lakukan. Ini ketika saya bicara dengan Anda ini setengah jam yang lalu saya baru saja selesai memberi kuliah umum di Universitas Pancasila sehingga saya buru-buru pamit gitu. Karena saya ada janji dengan Anda, dengan Andrew dan Vita di TV One gitu. Prof. Mahfud. Jadi itu yang saya lakukan sekarang ini. Memang saat ini masih sangat dinamis sekali pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya setelah nanti dilantik pada bulan Oktober, Prof. Mahfud. Tapi sekali Prof. Mahfud
Menko Polhukam. Oktober. Kalau seandainya, kami tidak ingin berandai-andai, kalau seandainya pintu itu masih terbuka untuk Prof Mahfud menempatkan posisi dengan kapasitas Prof Mahfud di kabinet, apakah Prof Mahfud akan menerima? Saya tidak menyiapkan langkah-langkah untuk menuju ke arah itu, ya. Tetapi yang pasti saya tetap akan melakukan upaya-upaya membangun bangsa ini khusus dalam konteks penegakan hukum dan konstitusi, pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi. Nah, soal tempatnya di mana, sekarang saya ini sedang menyusun agenda bersama civil society yang selama ini ketika saya di pemerintahan itu sudah bersama saya secara terus-menerus. Bersama kampus-kampus, saya akan mengatur langkah-langkah itu dalam murni kegiatan pembangunan kesadaran, bukan melakukan oposisi atau konfrontasi politik atau apapun. Nah, jadi saya tidak menyiapkan langkah untuk mengatakan wah saya mau bergabung atau tidak. Saya kan bukan partai politik. Jadi nego-nego itu dilakukan dengan partai politik. Dan saya menganut sebuah standar etika di dalam jabatan itu begini. Kalau jabatan politik yang diperoleh melalui pemilu yang kemudian jabatan-jabatan itu dibagi berdasar hak prerogatif, maka menurut saya yang paling berhak